Terus sampai tetangga-tetangga bilang gini, dikirain tuh orang gila katanya. Ternyata suami ibu ya gitu. Lucu banget ya Pap ya. Pap sini Pap, duduk Pap. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Yani, umur saya 58 tahun. Saya penyintas stroke, ini suami saya. Saya Okam, umur saya 62 tahun. Saya penyintas stroke. Bagaimana pengalaman Anda sebelum dan setelah didiagnosis stroke? Tante tuh gini ya, pas barang mau lagi mandi tuh ya, seperti kayak susah gitu, muter gitu kayak goncang banget gitu, seperti kayak mau terbalik gitu. Bawalah ke klinik sama suami saya, ya diobatin apa gitu, udah agak mendingan. Tapi beberapa tahun kemudian saya tuh ke dokter spesialis saraf. Saya bilang, dokter kok saya ini sering vertigonya kok kayak nggak mau hilang-hilang gitu. Dianjurkanlah untuk MRI. Pas MRI, yaitu hasilnya stroke tanpa gejala. 2018 itu udah ada gejala sebetulnya. Makan juga saya kadang-kadang bukannya ke mulut kemana-mana gitu. Juga saya begadangnya doyan. Kalau sore itu hampir nggak pernah tidur saya. Tidurnya mau pagi baru tidur. Saya mah gerak bisa dari pertama juga. Cuma kaki ini udah kaku gerakannya. Kaki kaku sama ini ngebleng. Katanya kenanya di saraf memang saya. Sama anak pun lupa namanya gitu. Ya tapi tahu bahwa dia anak saya itu namanya lupa. Terus sama dia pernah transfer pun salah, sama anaknya dibilangin, udah papi stop dulu, nggak usah transfer dulu. Terus langsunglah sama anaknya nih dibawalah ke dokter umum. Dari dokter umum dikasih surat pengantar untuk ke spesialis saraf. Dari spesialis saraf dianjurkan MRI. Dari hasil MRI-nya itu ya Pak Okam kena stroke. Jadi kalau menurut dokter yang terima itu, saya kalau lambat beberapa jam aja saya gawat. Apa penyebab stroke Anda dan bagaimana cara Anda menanganinya? Kebiasaan buruknya saya itu dulu kan saya perokok, suka minum juga. Begadang, Iya, makannya begadang. sering telat. Kalau saya kebiasaan buruknya ya memang bandel, orangnya kalau sakit sering ditahan gitu. Kalau ke dokter tuh males kontrol, males apa. Cuman kalau sekarang sih lebih mau lah ngontrol diri. Kalau dulu kan tante sampai darah tinggi pun nggak tahu bahwa itu darah tinggi. Om sembuh-sembuhnya olahraga loh, jalan sampai lama. Itu dia sembuhnya. Kalau dulu mah nggak pernah saya olahraga. Kalau sekarang rutin saya. Motivasinya sih saya waktu itu pengen sehat ya. Karena mempelajari dari semua yang kena stroke itu semuanya parah-parah gitu. Jadi saya pengen sehat. Makanya saya kalau siang olahraga, sore juga olahraga. Dengan begitu saya mungkin bisa agak mendingan gitu. Sekarang kan udah baik semuanya. Ngerokok udah enggak, begadang udah enggak, semua udah hilang. Kita makanya sama anak-anak dibeliin omron tuh ya untuk ngecek setiap hari gitu, untuk dicek keadaannya. Apalagi kalau udah agak pusing-pusing, buru-buru udah tensi, sehari juga masih bisa 2-3 kali gitu ya. Terus masih mau ke dokter, masih mau berobat. Sama istri juga sekarang jadi sayang. Kalau dulu nggak perhatian sama istrinya ya nggak apa-apa ya. Apa pesan Anda kepada yang menonton video ini dari pengalaman Anda dengan penyakit stroke? Saya berpesan pada yang belum pernah mengalami stroke, setidaknya harus waspadalah. Jangan bandel seperti saya. Karena saya bandel, tidak mau mengecek kesehatan. Kalau bukannya udah sakit-sakit banget, baru ke dokter. Yang akhirnya saya sampai kena gejala stroke juga. Iya, sadarlah. Lagi pula saya pengen lihat anak-anak saya semuanya berbahagia, berhasil, dan ngeliat cucu-cucu saya juga besar. Kalau menurut saya sih berolahraga lah yang penting mah. Juga makan yang teratur itu. Jangan begadang. Apalagi kalau minuman jangan dah. Yang utama jagalah kesehatan. Jangan kayak saya, sekarang juga tetap bandel.
Ya Pap. Gak tahu ya, berantem mah berantem, perang mah perang, udah kayak tsunami juga udah pernah ngerasain ya Pap ya. Tapi nggak tahu nggak pernah bisa berpisah gitu ya, nggak tahu kenapa ya, jodoh mungkin ya. Nah, terus disuruh dokter untuk apa Jom? Tadi berhenti rokok, berhenti alkohol. Iya. Padahal rokoknya masih di kantong loh, lagi ke dokter mau ke Waktu dokter berobat tuh saya rokok masih di masih kantong. bawa rokok. Tadi disuruh berhenti rokok. Iya. Langsung saya berhenti. Langsung Iya. Saya sekarang walaupun bandel, tapi ada tuh anak saya tuh yang cewek tuh. Aduh, kalau saya sakit bawel banget. Udah langsung, ayo Mam, ke dokter gitu dia yang bawa. Iya, anniversary saya jalan-jalan sama Om. Ya Pi ya, kita bulan madu. Pastinya, sekarang mah dibandingkan dulu lagi belum kena stroke, cuek orangnya. Setelah sekarang mah, kalau diomelin juga sama Mami sih nyentuh ya Pap ya.